Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali menyambangi Kejaksaan Agung. Ini adalah kali kedua Sudirman dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemufakatan jahat Papa minta saham. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Cikal Multazam langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya Cikal, apakah Menteri SDM Sudirman Said masih diperiksa dan apa saja materi pemeriksaannya kali ini? Sudah sekitar 1 jam yang lalu pemeriksaan dari Menteri Sumber Daya dan Energi Sudirman Said telah selesai, Rima. Jadi pemeriksaan jika kita hitung sekitar pukul 7 malam tadi ada sekitar 2 jam pemeriksaan untuk kedua kalinya ini. Ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kali ini, namun pada intinya tadi Sudirman sempat menjelaskan kepada awak media bahwa pemeriksaannya kali ini adalah sebagai pemeriksaan lanjutan mengenai keterangan-keterangan apa saja yang sudah ia kemukakan pada saat menjalani persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Selain itu, dari Kejaksaan Agung juga meminta keterangan lebih lanjut terkait hubungan antara Sudirman Said dengan Ma'ruf Syamsuddin, yakni Direktur Utama PT Freeport Indonesia di Papua. Dan Sudirman tadi menjelaskan bahwa hubungannya selama ini dengan Ma'ruf Syamsuddin adalah hubungan profesional, artinya hubungan kinerja antara wewenang ia dalam ranah kinerjanya sebagai Menteri SDM dengan Ma'ruf Syamsuddin sebagai Direktur Utama PT Freeport untuk menjaga sinergitas kinerja antara kedua menteri tersebut. Dan selain itu juga ini merupakan pemeriksaan maraton, bisa dikatakan seperti itu, Rima. Artinya akan ada pemeriksaan lanjutan nantinya setelah pemeriksaan pertama dan yang kedua saat ini. Dan juga kami memastikannya dari pihak Kejaksaan Agung bahwa nantinya pihak Kejaksaan akan kembali mendalami kasus ini untuk memanggil saksi-saksi lainnya. Dan pada saat ini keterangan seperti itu, sebatas itu. Tadi juga Sudirman Said juga tidak mengatakan menyampaikan informasi yang lebih mendalam kepada awak media, hanya sekitar fakta-fakta yang ia hadirkan pada saat persidangan dan juga hubungan ia dengan Direktur Utama PT Freeport. Dan memang perlu diketahui juga, Rima, pada saat ini pada skandal dari perpanjangan kontrak karya PT Freeport ada pelanggaran hukum, yakni percobaan permufakatan jahat yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang juga dinilai telah melanggar Undang-Undang tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Rima. Jika tadi Anda menyebutkan bahwa Kejagung juga memeriksa Presidir PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin, ini apa saja materi pemeriksaan terhadap Ma'ruf? Cikal. Jika tadi kepada Sudirman Said, Kejagung memeriksa kembali pendalaman materi dan juga fakta-fakta yang hadirkan serta hubungannya dengan Ma'ruf Syamsuddin, dan ada 28 pertanyaan. Ma'ruf Syamsuddin diperiksa lebih singkat, yakni hanya 9 pertanyaan. Dan adapun materinya yang disebutkan tadi adalah Ma'ruf Syamsuddin memverifikasi tentang apakah yang ada di keterangan atau di rekaman yang ia rekam pada saat pertemuan antara ia, Setia Novanto, dan juga pengusaha minyak yakni Reza Khalid. Apakah benar materinya seperti itu, keterangan-keterangan seperti itu yang coba diverifikasi, Rima, oleh pihak Kejaksaan. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa keterangan tersebut benar adanya, dan ini memang perlu dilakukan dari pihak Kejaksaan mengingat adanya pendalaman kasus dari skandal ini. Dan memang materi-materi tersebut atau fakta-fakta tersebut yang dihadirkan memanggil Ma'ruf Syamsuddin adalah suatu materi yang diperlukan bagi Kejaksaan untuk memanggil saksi-saksi berikutnya atau pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Rima. Ya, jadi pemeriksaan Ma'ruf ini untuk memverifikasi isi rekaman begitu ya, Cikal. Baik, Cikal, terima kasih atas laporan Anda. Cikal Multazam dan juru kamera melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali menyambangi Kejaksaan Agung. Ini adalah kali kedua Sudirman dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemukafatan jahat Papa minta saham. Sudirman tiba sekitar pukul 19 malam di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung. Pada Senin malam kemarin, Sudirman telah dimintai keterangan terkait hal serupa. Ia menegaskan jika Kejagung menginginkan keterangan lebih lanjut dari dirinya, maka ia tidak segan untuk kembali ke Kejagung. Hingga saat ini, Sudirman Said masih berada di dalam gedung Jampitsus.
Apanya nih kemana? Iya, ke depan aja Pak. Saya nggak tahu. Yang jelas kemarin kan kita panggil untuk hari Senin. Kalau tidak datang lagi gimana? Kapan dijadwalkan lagi? Belum bisa jadwalan lagi. Belum bisa jawab. Kembali bersama Ketua MKD Suraman Hidayat. Pak Ketua, isu yang paling akhir adalah begitu Anda membuat rapat tertutup atau MKD membuat rapat tertutup, lalu orang bilang MKD masuk angin. Tentang cerita ini gimana Pak? Tanggapan Anda? Ya tentu maksudnya bukan angin biasa kan itu ya. Betul, angin tanda kutip. Angin tanda kutip ya kan. Saya bersyukur ya untuk pribadi saya bisa jamin ya tidak masuk angin itu dan tidak akan pernah masuk angin seperti itu ya. Ini adalah janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Saya juga percaya kepada integritas teman-teman MKD yang sudah dalam tanda kutip terlanjur disebut mulia. Masa orang mulia masuk angin kan begitu ya? Masuk angin beneran boleh, angin yang benar. Tapi angin dalam pengertian begini, kata Suding itu ada isu saweran. Coba kita lihat apa kata Suding pada waktu itu. Sarifuddin Suding, selama ini upaya-upaya sana ada, tapi kami tidak mungkin gadaikan harga diri. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Kita tahu walau bukan dari yang bersangkutan, katakan menghubungi, minta ketemu, lebih baik kita menghindar. Artinya ada main-main di situ, bukan? Ada upaya. Pak Ketua juga merasa upaya itu? Saya alhamdulillah tidak merasakan itu. Tapi sesuatu yang posisinya sedang sentral dan sensitif, ya kan, kepentingan itu banyak orang di situ, ya kan. Tentu pihak yang punya kepentingan itu ada upaya dong untuk meluluskan kepentingannya. Yeah. Bisa dengan doa, bisa dengan doa, bisa dengan apapun, begitu kan. Nah, apapun itu apa Pak Ketua? Kalau ya termasuk yang disebut angin dalam tanda kutip saweran itu kan, tadi. Iya. Nah, tapi terpulang lagi kepada integriti para anggota MKD yang mulia itu. Itu di situ kan. Ya. Soalnya begini, ini cerita di luar. Jadi orang selalu mudah menghubungkan antara perubahan sidang dan apalagi waktu itu ada pergantian anggota MKD di tikungan seperti scrimmage, seperti di mulut depan gawang gitu. Iya. Kalau sepak bola, apa cerita itu penafsirannya? Jadi soal penempatan dan penggantian anggota alat kelengkapan dewan, termasuk di MKD atau dimanapun juga, itu merupakan sepenuhnya hak fraksi masing-masing. Jadi kapan fraksi naruh orang, kapan mencopot menggantinya, itu silahkan. Hak fraksi untuk mempertahankan polisinya kan? Iya. Ini juga ada cerita tentang bagaimana kemudian orang membuat dagelan tentang persidangan yang tertutup dan terbuka ini. Ada wajah Pak Ketua juga di situ. Harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, Harus tertutup. terbuka, buka, sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Mohon itu diputar, Tidak perlu diputar, diputar, Tidak. putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, publik bisa menilai dengan nurani. Remote jalan, Bapak Happy. Kubu-kubu, kita kolak, jalan, Bapak Happy. Kita bergerak Pertanyaan kami adalah, apa
yang salah dengan pertemuan Bapak Setia Novanto ini? Salahnya di mana? Itu rekaman tidak legal, Bapak, karena bukan dilakukan oleh penegak hukum. Saudara tidak tahu asli atau bukan asli. Saudara langsung mengambil saja begitu, hanya mendengarkan cerita orang lain dan melaporkan ke MKD. Dia telah menghebohkan negara. Nah, oleh karena itu, dia harus bertanggung jawab secara dalam. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun. Apabila Dewan ini ingin jaga kehormatan orang yang mengadu, harusnya dilindungi, bukan diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, bersihkan pemburu renteng. Buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, udah bisa menilai dengan murni. Buka saja. Pak Surahman, ini karya seorang komposer namanya Eka Gusti. Ketika melihat ini kan publik itu ingin sidang itu terbuka kemarin itu. DPR atau anggota MKD mestinya sudah tahu sebelum persidangan Setia Novanto kemarin sudah keluar ini, dan itu sudah menjadi trending topik. Tidak terasakah itu masuk sampai ke hati para anggota MKD misalnya? Ya, di apa masing-masing. Oh, lihat juga kan ini gitu kan. Nah, jadi kiriman nyampe gitu. Mudah-mudahan pesannya juga bisa diserap gitu. Kesannya begini, kalau itu tertutup itu seperti MKD pasang badan. Kan sudah tahu kan reaksi seperti ini. Seperti pasang badan, orang beralih dari marah ke Setia Novanto ke MKD. Terasa begitu nggak, Pak Surahman? Ya, kemungkinan itu sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa dipahami. Namanya harapan tidak tercapai kan kesal kan begitu. Nah, itu kesal. Kesal, lalu ada pertanyaan apakah ada harga dari pasang badan ini? Ini kan ada bisa pertanyaan seperti masuk angin tadi. Ya tentu itu harus dibuktikan nanti dengan komitmen dan performansi ke depan. Iya. Pak Surahman, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.